selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita akan masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu tentang APBN dan APBD ya. Jadi APBN itu anggaran pendapatan dan belanja negara, itu khusus pemerintah pusat ya. Sekarang lagi ramai kan, mau ibu kota mau dipindahkan. Nah nanti kalau APBN ini intinya dari pemerintah pusat. Nah, kalau APBD nanti dari pemerintah daerah. Daerah itu mulai dari, misalnya kalau di DKI Jakarta itu namanya adalah gubernur yang mengajukan ya. Kalau misalnya turun lagi ke kota, itu nanti ada namanya wali kota. Kalau di daerah tersebut ada kabupaten, biasanya diajukan oleh bupati ya. Jadi di situ perbedaannya, kalau APBN ini pusat kumpulannya dari seluruh anggaran-anggaran dari daerah. Kira-kira seperti itu. Oke, jadi ini kira-kira ini mind map-nya untuk anggaran pemerintah dan anggaran pemerintah pusat dan daerah. Jadi perbedaannya hanya kepada pengelolaannya. Jadi misalnya kalau APBN ini dikendalikan oleh pemerintah pusat, sedangkan APBD pemerintah daerah. Nanti ada yang cross ya, ada yang dari pemerintah daerah, pemerintah pusat sebagai pengeluaran, tetapi di pemerintah daerah itu sebagai penerimaan. Salah satunya apa? Salah satunya nanti ada yang namanya dana perimbangan ya. Jadi ada dana perimbangan yang memang di pemerintah pusat ini akan menjadi penerimaan di pemerintah daerah. Nah, rata-rata di UTBK ya, soal yang keluar tuh di level ini nih, fungsi ya. Fungsi APBN, jadi kita harus kenal tuh kayak alokasi. Alokasi itu sebenarnya gampang ya, seperti buat jalan raya gitu. Jadi intinya untuk mekanisme untuk efisiensi dari pendapatan ya. Efisiensi dari perekonomian gitu ya. Nah, nanti kita akan belajar lebih jauh. Kemudian ada yang namanya untuk pajak, pendapatan pajak, nanti materi berikutnya khusus kita belajar tentang perpajakan. Jadi penerimaan negara itu paling besar sebenarnya kan dari pajak, nanti materinya tersendiri ya. Nah, ini yang tadi disebutkan di namanya ada dana perimbangan. Jadi dana perimbangan ini menjadi penerimaan pemerintah daerah, tapi sebenarnya menjadi pengeluaran dari pemerintah pusat gitu. Jadi nanti ngasih uang ke sini, jadi di sini berkurang pengeluaran gitu. Ini sama fungsinya ya, ada otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, dan distribusi. Nanti kita akan belajar lebih detail terkait dengan APBN dan APBD. Intinya kalau APBD itu diajukan oleh daerah. Tadi daerah itu kecamatan bukan, ya, pedesaan bukan, levelnya itu mulai tingkat 2, jadi kota atau kabupaten, kemudian provinsi. Nah, sedangkan APBN, anggaran pendapatan dan belanja negara, biasanya diajukan oleh pemerintah pusat. Dalam hal ini semua gabungan dari seluruh kementerian, kemudian diajukan oleh pemerintah pusat, biasanya presiden, dan disahkan oleh DPR. Kalau ini yang mengesahkannya adalah DPRD. Oke, kita mulai sedikit tentang pengertiannya ya. Jadi kalau APBN, daftar sistematis yang muat rencana penerimaan dan pengeluaran negara dalam 1 tahun. Ya, sederhana kalau kita belajar anggaran ya berarti kan perkiraan pendapatan, penerimaan, dan belanja berarti pengeluaran gitu. Jadi penerimaan, kemudian pengeluaran. Kayak kita rencana juga membuat penerimaan dan pengeluaran pribadi sama kan. Misalnya suatu saat kuliah gitu kan di luar kota atau dalam kota, itu pasti ada perencanaan kita dapat uang berapa nih, misalkan kiriman atau punya uang pribadi dari usaha, kemudian kita berpikir juga pengeluarannya berapa. Nanti otomatis kan ada kayak defisit, ada surplus gitu kan, ada kelebihan pendapatan, nanti sama, sederhananya seperti itu. Nah, sekarang ini yang suka keluar di UTBK ya, jadi kita harus belajar tentang dari fungsinya.
fungsi APBN. Yang pertama, fungsi alokasi. Fungsi alokasi ini bahwa anggaran harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran ya. Kemudian untuk mengurangi pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. Jadi, fungsi alokasi ini sebagai contohnya biasanya dibuatnya adalah misalnya pembuatan fasilitas ya, fasilitas publik. Contohnya apa? Kalau fasilitas publik ini mulai seringnya contohnya jalan raya, gitu kan. Kemudian ya jembatan dan lain seterusnya, rumah sakit. Intinya fasilitas publik. Nah, kegunaan fasilitas publik ini untuk apa? Untuk efisiensi perekonomian. Jadi kalau satu daerah, misalnya sekarang jalan tol ya, dihubungkan dengan daerah yang lain, gitu kan, dihubungkan ini otomatis secara perekonomian kan lebih efisien. Contoh sederhana misalnya Suramadu dulu menghubungkan Pulau Jawa dengan Pulau Madura atau ada rencana pembangunan di Selat Sunda kan, itu belum terlaksana. Tapi jalan tol kita lihat secara masif dibangun gitu dari Trans Jawa itu dari ujung ya Pulau Jawa sampai ke ujung Pulau Jawa, ibarat dari Banten sampai ke Jawa Timur sudah tersambung. Begitupun di Pulau Sumatera, kemudian di pulau-pulau yang lainnya banyak. Nah, itu namanya alokasi gitu ya. Jadi alokasi ini biasanya tidak hanya bangun jalan raya, apapun yang dilakukan oleh pemerintah terkait dengan mengurangi pengangguran, untuk meningkatkan efisiensi, itu disebut dengan alokasi. Nah, alokasi ini ya kayak pemerintah itu kan departemen ada tuh bagiannya, jadi berapa persen itu alokasinya. Kalau yang pembangunan ini kan seringnya Kementerian PUPR kan, Kementerian PUPR yang melakukan pembangunan jalan raya dan seterusnya. Oke, kemudian yang kedua, distribusi. Ini jangan ketukar ya. Distribusi itu apa sih, Kak? Distribusi itu kebijakan pemerintah itu memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Oke, gampangnya adalah distribusi pendapatan gitu aja. Distribusi pendapatan. Contohnya apa? Distribusi pendapatan ini biasanya bagaimana orang itu merasa bahwa dia bagian dari warga negara Indonesia yang ya akhirnya dikasih rasa keadilan. Contoh apa? Misalnya beasiswa ya. Contoh beasiswa. Kenapa beasiswa? Iya, beasiswa itu ya beasiswa ini adalah beasiswa ini apa yang diberikan oleh negara ya, istilahnya nanti transfer payment ya. Apa yang diberikan oleh negara secara cuma-cuma kepada ya masyarakat. Contoh, kalau misalnya di DKI ada namanya KJP ya, Kartu Jakarta Mahasiswa Pintar. Nanti dia kalau kuliah lagi lanjutnya KJMU, Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul. Nah, itu dari negara tuh 9 juta per semester kalau nggak salah. Tapi itu kan syarat ketentuannya berlaku ya. Nah, KJP juga sama. Kemudian ada, ini APBD ya. Nah, kalau dari APBN namanya ada, misalnya kita kenal namanya beasiswa bidik misi, ya kan? Atau ada KIS, atau KIP ya, Kartu Indonesia Pintar, ya kan? Ada lagi LPDP, biasanya untuk S2 nih, lanjutannya ke luar negeri. Nah, kemudian apalagi selain beasiswa, bisa juga namanya subsidi. Jadi pemerintah memberikan subsidi, misalnya sekarang lagi COVID nih, banyak orang dikasih bantuan-bantuan kan. Itu berarti uang negara. Nah, itu namanya fungsi distribusi. Jadi diberikan kepada warga negara ya agar itu memperhatikan rasa keadilan ya, untuk memeratakan distribusi pendapatan. Itu namanya distribusi, gitu ya. Jadi biasanya selain beasiswa, uang pensiun, kemudian subsidi, itu diberikan negara untuk bahwa semuanya punya hak gitu loh untuk menikmati ya uang yang dibayarkan dari pajak dan seterusnya kan begitu. Biasanya kan orang kalau di jalan-jalan viralnya itu misalnya jalan rusak kemudian ditanemin pohon pisang gitu kan, atau dikasihkan lele. Dia merasa bahwa jalan itu adalah hak dari warga tersebut untuk dibangun oleh negara ya, karena apa namanya di situ adalah ada alokasi kan. Cuma
Kalau tahun itu belum diajukan atau tahun kemarin diajukan, harusnya bisa ditagih gitu. Karena biasanya setahun gitu, jadi tahun ini diajukan, tahun depan misalnya realisasinya ya. Kayak distribusi juga sama, hak dari warga negara untuk mendapatkan beasiswa dan pemerataan pendapatan yang lainnya. Oke, selanjutnya adalah stabilisasi. Kalau stabilisasi mudah ya, dari kata-katanya stabilisasi untuk stabilitas, ya memelihara, mengupayakan keseimbangan ya perekonomian, ya gampangnya stabilitas ekonomi gitu aja. Biasanya contohnya seperti apa? Nah, ekonomi itu kadang naik, kadang turun kan. Nah, kadang inflasi, kadang deflasi. Jadi perekonomian itu hampir semuanya tidak pasti ya. Jadi kadang kita naik, ini sekarang lagi naik turun, naik turun, naik turun gitu kan. Nah, pada saat tersebut itu diperlukan stabilitas kan. Jadi APBN digunakan kalau misalnya sedang naik sih apa, pas sedang turun gimana caranya stabilisasi. Misalnya tadi ya, contohnya adalah saat inflasi ataupun saat deflasi. Tahun 98 kita goncang banget gitu kan. Apa yang dilakukan oleh pemerintah? Mereka berusaha gitu, tidak hanya menjual aset negara tapi menyelamatkan perekonomian dengan dibuatkan instrumen-instrumennya, sehingga itulah akhirnya negara kan bisa selamat gitu. Jadi itu namanya fungsi APBN stabilisasi, untuk stabilitas ekonomi ya saat terjadi inflasi ataupun deflasi. Oke, sekarang ada namanya otorisasi. Otorisasi itu kayak dasar penggunaan gitu loh. Jadi misalnya kalau ya, jadi dasar penggunaan ya. Jadi misalnya kita dari satu sekolah mengajukan komputer nih, mengajukan komputer 3 nih, atau mengajukan anggaran kepada negara selain komputer, misalnya alat-alat yang lainnya. Kemudian, nah ini sudah turun nih di tahun 2000 misalkan 22. Nah itu kan diajukan dari tahun 2021 kan. Nah sudah di checklist, maka boleh dong kita gunakan 3 ini ya untuk membelinya pada tahun yang bersangkutan gitu, karena tahun, nah dasarnya apa kita menuntut misalnya pemerintah kan, saya kemarin ngajin 3 komputer di anggaran udah turun, ya udah diminta uangnya, kemudian nanti dibelanjakan ya, dibelanjakan nanti biasanya dicek kan benar nggak komputernya, speknya sudah benar sesuai dengan yang diajukan gitu ya. Jadi otorisasi itu dasar penggunaan dana, kira-kira begitu. Jadi kita ada dasarnya, tidak hanya pakai uang negara semau sendiri, atau tahun ini minta tahun ini dikasih, enggak, biasanya tahun sebelumnya. Dasar penggunaan dana pada tahun bersangkutan ya. Misalnya kemarin kita mengajukan perbaikan jalan daerah ini, ya ada nggak, ada datanya, udah benar keluar, ya udah boleh digunakan, itu namanya otorisasi. Oke, kemudian fungsi perencanaan ya. Fungsi perencanaan ini mengandung pengertian anggaran dapat menjadi pedoman bagi negara untuk merencanakan. Jadi misalnya pengajuan ini yang 1, kedua, ketiga, keempat, nah seluruh pengajuan ini akhirnya digabung kan, dari daerah, dari Sabang sampai Merauke, digabung pengajuannya apa aja, duitnya cukup nggak gitu kan. So, sering ada tuh misalnya, oh anggarannya belum ada karena pengajuannya tidak ada gitu ya. Misalnya ada kegiatan-kegiatan baik dari olahraga, kesehatan gitu kan, kemudian pendidikan, ini semua digabung semua dari semua daerah, akhirnya itu menjadi pedoman gitu ya, perencanaan untuk pemerintah. Maka setiap tahun diajukan anggarannya apa nih, dari mulai tingkat sekolah dasar, sekolah negeri, kemudian dari pemerintah, dari mulai RT, RW sampai naik sampai kepada yang namanya camat, wali kota, bupati gitu, diajukan semua. Nah, kemudian fungsi pengawasan ini artinya penyelenggaraannya sesuai atau tidak dengan yang telah ditetapkan. Jadi kalau sini sudah ada pedomannya, ini kan sudah turun nih, ke sini turun, anggarannya turun, uangnya turun nih. Kalau uangnya sudah turun, itu harus menjadi, ya kan, ini untuk menilai apakah sesuai atau tidak dengan yang ketentuan yang telah diterapkan. Maka fungsi pengawasannya kelihatan, misalnya dia ngajuin 1 M nih,
Ya benar nggak cairnya 1 M juga kan. Nah udah dicek lagi, ya kan kemarin ada yang viral tuh, yang di Jawa Tengah kan, Pak Ganjar atau siapa itu, dia nendang tembok apa sekolah, eh, yang dibangun kok ini kayak bolong ini nggak sesuai anggaran ya. Mungkin dia tahu angkanya nilainya berapa. Atau kita tahu beberapa daerah juga atau beberapa departemen benar nggak nih sesuai dengan 1 miliar. Kita lihat speknya sampai benar-benar oh benar. Itu pengawasan. Gitu. Jadi kalau misalnya terjadi penyelewengan, nah itulah yang disebut dengan kadang-kadang disebut korupsi kan ya nyebutnya. Jadi nanti di sini turun BPK dan lain seterusnya. Oke, kalau tujuan APBN ya ini sebenarnya kita yang kayak umum aja ya. Tujuan APBN berarti untuk pemanfaatan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Untuknya untuk kesejahteraan. Pasti endingnya di situ. Ya untuk kesejahteraan juga untuk memudahkan pengambilan keputusan. Jadi semuanya pemerintah narik pajak buat apa? Ya pajak itu diputar untuk kesejahteraan rakyat juga sebenarnya secara tujuan baik jalan raya, baik dari pendidikan dan seterusnya. Ya. Dan itu menjadi memudahkan menjadi pedoman untuk pemerintah mengambil keputusan. Oke, ini apa namanya ya yang disebut dengan mekanisme penyusunannya. Yang pertama, jadi pertama pemerintah ya menyusun namanya RAPBN. RAPBN ini rancangan anggaran dan pendapatan belanja. Ya. Kemudian melalui presiden gitu ya, melalui presiden diajukan ke DPR. Ya. Kemudian RAPBN itu disidangkan. Nanti kalau misalnya diterima berarti jadi undang-undang ya. Kalau ditolak nih menggunakan tahun lalu gitu ya. Nanti kemudian ini sudah nih oke checklist nih, berarti akan dikembalikan kepada pemerintah. Ini udah oke ya, oke. Nah ini yang jadi yang namanya untuk dilaksanakan. Nanti ini dilaksanakan oleh pemerintah. Jadi yang mengajukan siapa? Namanya pemerintah, gitu. Yang mengajukan pemerintah. Yang mengesahkan siapa? Sahkan ya, disahkan oleh DPR. Gitu. Kalau APBD DPRD. Gitu. Jadi kalau misalnya ditolak, ya gunakan tahun lalu. Kalau diterima, maka langsung digunakan akan berubah jadi APR-nya hilang jadi APBN. Itulah jadi undang-undang yang akan dilaksanakan. Gitu ya, mekanismenya. Oke, ini asas anggarannya. Kayak tadi sederhananya kita punya uang gitu kan. Kita punya uang nih, uang yang kita punya ini, kita kan ada penerimaan, ada pengeluaran nih. Banyakan mana? Ya sama, pemerintah juga begitu. Jadi yang pertama, asas anggaran surplus. Surplus berarti pemerintah melakukan anggaran dengan pendapatannya lebih besar. Ya kan? Jadi pendapatannya lebih besar. Kalau di akuntansi ada istilah laba, kan? Pendapatan lebih besar daripada pengeluaran atau belanja. Nah, kalau misalnya defisit, itu artinya dibalik, pemerintah melakukan anggaran yang pendapatannya lebih kecil, alias pengeluarannya. Nanti ada fungsinya ya masing-masing. Kalau sekarang rata-rata kita defisit, karena lagi COVID kan, jadi pengeluarannya lebih banyak yang tidak terduga. Pendapatannya lebih kecil daripada pengeluarannya atau daripada belanjanya. Gitu ya. Nah, kalau berimbang berarti sama gitu ya. Pemerintah melakukan anggaran dengan pendapatan yang sama. Nah, biasanya nanti kalau kita defisit, artinya pengeluarannya lebih besar, itu menyebabkan inflasi atau terjadinya inflasi itu saat pengeluaran kita lebih banyak. Jadi uang yang berkembang di masyarakat lebih banyak. Tapi kalau surplus itu dibuat agar uang yang beredar lebih sedikit. Itu kebalikannya. Pendapatan sama dengan belanja. Iya. Ya, clear ya, ada 3 surplus. Kalau di ekonomi kan ada laba, rugi, BEP, break even point. Kira-kira begitu. Jadi break even point itu ya seimbang. Defisit itu rugi, surplus itu laba. Gitu aja istilahnya. Jadi nantinya uang yang kita punya apakah lebih besar, apakah lebih kecil, atau sama dengan. Ya. Nah ini contoh-contoh pengeluaran yang dilakukan atau yang dimiliki oleh yang namanya pemerintah ya. Yang pertama, pengeluaran rutin itu belanja pegawai. Apa? Gaji PNS, gitu kan, PNS. Maka sekarang PNS itu
Sekarang ada sistemnya kontrak ya. ASN itu dibagi dua sekarang. ASN dibagi dua, ada PNS, ada P3K. P3K ini pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak. Jadi ternyata untuk sekarang kalau kita rame-rame lagi ada P3K itu kenapa? Karena ini salah satu tujuan pemerintah untuk mendapatkan tenaga kerja yang bagus, tapi dia tidak mendapatkan uang pensiun. Jadi kalau PNS tidak dapat pensiun, P3K tidak, karena dianggap itu membebani negara kalau misalnya sampai dapat uang pensiun seterusnya. Ada juga yang departemen-departemen masih merekrut PNS, tapi sebagian besar udah beralih ke P3K. Belanja barang ya kan, membeli barang-barang kan, belanja modal juga investasi, pembayaran modal untuk subsidi, berhibah ya. Jadi kalau hibah ini kita memberikan ke satu negara secara cuma-cuma, misalnya kita memberikan bantuan ke Afrika atau ke Timur Leste atau ke negara yang lainnya sedang musibah, itu juga kita dapat dari orang juga kan, hibah, bantuan sosial lainnya. Kalau pengeluaran pembangunan, pembiayaan rupiah, pembiayaan proyek, nah ini yang dana perimbangan ya. Ada dana bagi hasil, ada dana alokasi umum, ada dana alokasi khusus. Nanti ini ada penjelasannya nih. Nah, kemudian kalau yang ditanya total tabungan pemerintah itu berasal dari penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin aja ya. Kalau misalnya ada tabungan pemerintah itu apa? Dari penerimaan dalam negeri dan pengeluaran rutin, tidak termasuk luar negeri berarti ya. Oke, ini contoh dana alokasi umum. Jadi ini pemerintah pusat, ini daerah gitu ya. Jadi apakah setiap daerah ini punya nggak? Gitu. Ini kan ngasih uang nih, ini ngasih uang juga nih. Jadi di sini bertambah, berarti di sini pusatnya berkurang kan. Nah, kalau semuanya dapat, itu namanya dana alokasi umum, DAU. Jadi dana alokasi umum itu bagian dana perimbangan yang dialokasikan kepada setiap daerah otonom ya. Di Indonesia setiap tahunnya sebagai dana pembangunan. Jadi semua daerah dapat. Nah, DAU merupakan komponen belanja tadi. DAU ini adalah di APBN adalah pengeluaran, gitu, pengeluaran. Kalau sedangkan di APBD ya menjadi pendapatan. Jadi di sini positif, jadi pendapatan, gitu ya. Tujuan DAU adalah sebagai pemerataan kemampuan antar daerah. Ya, jadi sekarang kan ada otonomi daerah, silakan diberikan kebebasan, tapi tetap dapat bantuan dari pusat. Jadi semua daerah dapat. Nah, apa bedanya dengan dana alokasi khusus? Beda ya. Jadi kalau dana alokasi khusus adalah dana atau anggaran pendapatan dan belanja negara yang ke provinsi, kabupaten, atau kota ya tertentu aja dengan tujuan mendanai kegiatan khusus berupa urusan pemerintah daerah sesuai dengan prioritas nasional. Jadi ini dari pusat, ini daerah gitu ya. Tidak semua daerah dapat, tergantung dari kepentingannya. Misalnya di daerah DKI ini nggak usah deh gitu kan, ini nggak dapat. Nah tapi daerah lain ada yang dapat, yang diperlukan banget daerah situ, ini dapat gitu. Jadi sama, ini namanya dana alokasi khusus. Jadi hanya daerah-daerah tertentu yang didapatkan. Ya. Di DAK juga termasuk bagian dana perimbangan. Jadi dana perimbangan itu kayak uang yang diberikan dari pusat ke daerah. Terdiri dari DAK, DAU, dan ada satu lagi yang namanya dana bagi hasil. Oke, ini contoh dana bagi hasil itu begini. Jadi contohnya adalah misalnya ya ada pajak bumi dan bangunan, ya ada cukai tembakau, ada pajak penghasilan. Jadi dari pemerintah, ini kan dari pemerintah daerah kan memungut pajak, kemudian disetor ke pusat. Nah dari pusat nanti ada pengembalian gitu ke daerah tersebut. Contohnya apa? Misalnya dari pajak bumi dan bangunan, dari cukai hasil tembakau, atau misalnya dari sumber daya alam ya, ada dari panas bumi. Jadi apapun yang di situ dikelola oleh ya biasanya kayak minyak dan gas deh gampangnya. Misalnya kan viral tuh orang, misalnya di Papua itu kan kasihan tuh dia di sana ada freeport gitu. Apakah dia nggak dapat dana? Ya dapat, namanya dana bagi hasil, nanti dihitung gitu kan, akan ada persentasenya untuk daerah tersebut gitu. Jadi baik panas bumi, baik perikanan. Jadi intinya dana bagi hasil itu kayak laba yang dibagi gitu dari daerah tersebut, diskon nanti dibalikin lagi gitu ya. Oke, 3 ya, dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan khusus.
Nah, sekarang sampai sini ada pertanyaan nggak untuk yang APBN? Clear ya? Clear ya? Untuk APBD tidak beda jauh, cuma tadi bedanya ya daerah gitu aja, anggaran dan pendapatan belanja yang daerah gitu ya. Diajukan oleh siapa? Ya tadi pertama diajukan oleh pemerintah, bisa bupati, pemerintah ya, maksudnya pemerintah daerah dari bupati atau dari pemerintah daerah wali kota atau dari gubernur gitu kan. Nanti diajukan dana, kemudian akan disahkan oleh DPRD. Ini sebagai eksekutif nih, legislatif. Nah, nanti pendapatannya apa saja? Ada namanya PAD ya. Kalau daerah itu pendapatan asli daerah, biasanya pajak daerah, gitu kan, retribusi. Kalau retribusi itu seperti parkir atau yang di pasar-pasar kan, ada yang suka karcis-karcis, itu retribusi daerah atau apapun yang daerah tersebut punya usaha sendiri, tadi pengelolaan kekayaan daerah dan penerimaan lain-lainnya. Kemudian mereka dapat dana perimbangan kan, ya dana perimbangan itu dana bagi hasil tadi. Kalau ada usaha nanti akan diikut sertakan, kemudian dikasih ke pusat dapat lagi, dan alokasi umum juga dari pusat, dan alokasi khusus juga dari pusat. Nah, bisa juga hibah atau dana yang lainnya. Jadi intinya pemerintah daerah punya usaha sendiri, misalnya BUMD, Badan Usaha Milik Daerah juga sama itu penerimaannya. Kalau di negara kan BUMN. Untuk pengeluarannya apa aja? Ya, mulai belanja DPRD, kepala daerah, ini macam-macam sama, gaji, barang hampir secara umum sama, perjalanan dinas, subsidi, proyek pembangunan juga sama. Ya, jadi ada pembangunan, ada juga belanja yang lainnya. Jadi daerah juga punya pengeluaran yang sama dengan pusat. Misalnya untuk pengeluaran dari belanja barang dan pegawai. Nah, ini yang coba saya jelaskan ya. Pengaruh APBN terhadap perekonomian. Nah, kebijakan defisit cenderung mendorong terjadinya kenaikan harga. Coba kita cek ya. Jadi kalau defisit ini, misalnya di sini pemerintah gitu ya. Ini pemerintah. Pemerintah kan melakukan pengeluaran. Nah, kemudian di sini masyarakat ya. Di sini adalah masyarakat. Masyarakat. Nah, kalau misalnya pemerintah akhirnya pengeluarannya ya atau pendapatannya lebih kecil, daripada belanjanya atau pengeluaran deh, biar gampang istilahnya pengeluaran aja. Berarti nanti uangnya yang dikeluarkan oleh pemerintah akan ke sini gitu. Jadi uangnya akan mengalir dari pemerintah karena pengeluarannya banyak, akan bertambah di sini. Jadi masyarakat akan bertambah dari apanya, uangnya, jadi rupiahnya di sini akan ngumpul. Maka ketika rupiahnya di sini bertambah, jadi defisit itu kan pengeluarannya lebih banyak nih di masyarakat, akan memungkinkan terjadi yang namanya inflasi. Jadi kalau kebijakan defisit berarti akan mendorong inflasi. Nah, kalau kebijakan surplus kebalikannya. Kalau misalnya pemerintah ini ya pengeluarannya akhirnya ke sini lebih sedikit gitu ya, lebih sedikit, dengan kata lain ya, seandainya salah karena kita harus sejenis. Kalau misalnya pendapatannya gitu ya, pendapatannya lebih besar, pendapatan lebih besar nih daripada pengeluaran, berarti pengeluaran lebih kecil karena di sini sedikit nih uangnya berkurang. Karena uangnya berkurang, ya berarti cenderung mendorong terjadinya deflasi. Deflasi apa sih? Deflasi itu ya, deflasi itu adalah secara umum rupiahnya menguat, tetapi harganya cenderung turun. Kalau inflasi kebalikannya, ya, inflasi itu rupiahnya cenderung menurun, tetapi harganya cenderung naik gitu ya, price-nya cenderung naik. Jadi punya risiko tersendiri, makanya pemerintah melakukan kebijakan fiskal dan moneter di bab sebelumnya yang pernah kita bahas ya. Kemudian pastinya meningkatkan pertumbuhan perekonomian, iya gitu. Jadi semuanya punya sisi dua mata uang, kalau terlalu banyak sedikit, makanya dikontrol. Menciptakan kestabilan keuangan moneter ya. Kemudian menimbulkan investasi masyarakat, betul, baik dari dalam negeri ataupun luar negeri ya.
memperlancar distribusi pendapatan, memperluas kesempatan kerja. Iya, karena di sini akan dibangun kan misalkan pabrik-pabrik gitu ya. Jadi dengan adanya APBN diharapkan perekonomian terus berjalan. Oke. Oke. Nah, selanjutnya ada beberapa soal UTBK yang terkait dengan penyusunan anggaran ya. Jadi misalnya kalau dari formatnya sih belum berubah dari bentuk T ke e-account ya, tapi itu jadi bentuk T ke e-account untuk begini. Jadi kalau di laporan biasanya di laporan akuntansi ada kiri kanan, ini dari atas ke bawah gitu. Nah, kalau dari format laporannya, tetapi ada pertanyaan terkait dengan laporannya itu sistemnya apa atau anggarannya seperti apa. Nah, ada namanya istilah anggaran terpadu ya. Jadi anggaran terpadu itu sebelumnya misalnya sama-sama mengajukan tentang barang atau jasa yang sama pengeluaran pembelanjaan. Nantinya akan diintegrasikan gitu kepada seluruh perencanaan dan semua kementerian gitu. Jadi nanti menurut organisasi, fungsinya, programnya, dan jenis belanjanya. Jadi kalau itu sama akan digabung, kira-kira begitu. Jadi namanya sekarang anggarannya terpadu mulai tahun 2015 ya, 2005 sebenarnya, tahun 2015 ya. Namanya istilahnya terpadu gabungan. Oke, ini perbandingan format lama dan format baru ya. Jadi kalau format lama namanya dual budgeting tadi kiri kanan ya. Kalau format baru unveil budgeting tergantung dari apa namanya kepentingannya. Ini 6 jenis, sekarang 8 jenis ya. Ini klasifikasinya ada sektor, ada 20 sektor ya. Ini terdiri dari 11 sektor ya. Ini kalau dasar alokasinya berdasarkan sektor, subsektor. Kalau sekarang berdasarkan anggaran per kementerian dan lembaga. Jadi kementerian nanti mengcover dari anggarannya, misalnya tadi pembangunan jalan raya kan biasanya dieksekusi oleh PUPR ya. Oke, ini pengawasan APBN dilakukan oleh siapa sih? Gitu ya. Pengawasannya ada dua. Ada pengawasan internal, ya. APBN itu akan diawasi. Ada pengawasan yang namanya eksternal. Nah, kalau pengawasan internal biasanya dari apa? Yang pertama, nanti pemerintah sendiri sebagai eksekutif membentuk yang namanya ya ada direktur pengawasan keuangan negara, ada inspektorat, ada jenderal proyek pembangunan. Jadi setiap pembangunan secara intern pemerintah juga membuat yang namanya pengawasan. Jadi kayak ada yang ngecek gitu, nanti uangnya benar atau tidak, tapi dari internal. Ada juga dari eksternal, biasanya dilakukan oleh lembaga khusus yang terkenal ya BPK ya Badan Pemeriksa Keuangan. Nanti BPK ini BPK dan BPK ya BPKP, BPK dan BPKP ini yang mengecek ya. Jadi kalau kita lihat biasanya laporan BPK inilah yang memberikan laporan, misalnya Pemda DKI dapat atau Pemda yang lainnya dapat laporan wajar ya tanpa pengecualian, itu kan diapresiasi gitu karena dianggap penyerapan dari uangnya benar dan penggunaannya juga benar. Gitu. Ada daerah yang ada catatan gitu. Nah, BPK memberikan apresiasi, BPK memberikan penilaian kepada pemerintah terkait dengan penggunaan uang negara. Gitu ya. Biasanya BPK atau untuk pembangunan BPKP itu ada pengawasan. Oke, kemudian ada namanya neraca pembayaran. Sebenarnya neraca pembayaran ini materinya masuk ke ada nanti materi dari perdagangan internasional, tapi masih terkait dengan materi APBN. Salah satu penerimaan negara dari mana? Dari yang namanya laba BUMN atau dari ekspor kan, dari perdagangan. Nah, ini ada istilahnya neraca pembayaran. Neraca pembayaran itu seluruh transaksi ya yang diterima oleh penduduk atau suatu negara selama periode tertentu, umumnya 1 tahun. Jadi ada nanti transaksi di kredit. Jadi kalau di akuntansi, ingatnya gampang ya. Kalau di akuntansi itu kan, misalnya kita menerima uang dari pendapatan, itu kasnya di debit, pendapatannya di kredit, seperti itu kan. Berarti kalau di sisi kredit, itu yang menimbulkan kasnya bertambah, kira-kira begitu. Jadi kalau kasnya menimbulkan, bukan kasnya bertambah di sisi apa ya. Jadi yang menimbulkan kas ditambah,
Itu adalah pendapatan. Jadi yang menimbulkan hak menerima pembayaran dari penduduk warga negara menyebabkan uang masuk gitu aja. Tapi ada transaksi yang namanya transaksi debit. Jadi kalau debit itu kalau di akuntansi kita bayar listrik, berarti kan beban listriknya di debit, gitu ya, biar mudah kalau ucapannya. Kemudian kasnya di kredit. Artinya apa? Artinya di sisi debit ini adalah pengeluaran ya. Di sisi debit adalah yang menyebabkan kasnya berkurang gitu. Yang menyebabkan kasnya berkurang di sisi debit. Jadi catatan yang menimbulkan kewajiban melakukan pembayaran kepada penduduk negara lain, transaksi menyebabkan uang keluar. Jadi kalau uang keluar menyebabkan uang keluar itu posisinya di debit. Sedangkan yang menyebabkan uang masuk posisinya ada di kredit. Jadi kalau ekspor kita dapat uang, berarti itu di kredit. Impor kita mengeluarkan uang kan. Dan bayar bunga ya di debit. Tapi kalau kita menerima pendapatan bunga di kredit gitu ya. Jadi dua sisi ini sama dengan seperti kita belajar akuntansi persis. Nah, contoh bentuk-bentuk neraca pembayaran ya. Jadi kalau misalnya neraca pembayaran surplus, tadi kan ada anggaran surplus. Sama kalau surplus itu artinya ya gampangnya itu laba gitu. Saat apa neraca pembayaran surplus? Saat ekspor lebih besar dari impor kan. Kemudian neraca pembayaran defisit kebalikannya saat ekspor lebih kecil daripada impor. Nanti dampaknya kalau misalnya kita banyakkan ekspor, kurs valuta asing turun, jadi dolar turun. Nah, mata uang kita menguat. Ini yang disebut dengan, kalau kita flashback kemarin, ini yang disebut dengan yang namanya depresiasi ya. Depresiasi. Jadi dolar jadi melemah kalau kita banyakkan ekspor. Nah, ini yang disebut dengan apresiasi. Apresiasi itu menguatnya nilai rupiah. Misalnya kita banyakkan ekspor nih ke Amerika, ya berarti apresiasi rupiahnya. Dolarnya terapresiasi. Kalau kita banyakkan ekspor ke Jepang, berarti rupiah apresiasi. Kemudian yen terdepresiasi gitu ya. Produksi dalam negeri meningkat, memperluas jamaah kerja, memperkuat PMA ya, penanaman modal asing. Karena orang makin percaya bahwa negara kita mampu gitu ya. Untuk menyeimbangkan neraca pembayaran surplus, berarti kita bisa memberikan modal ke luar negeri, kemudian kita juga bisa masukkan moneter ke dalam negeri ya. Nah, kalau kebalikannya, kalau misalnya kita banyakkan impor dari luar negeri, berarti kurs valuta asingnya naik. Nah, ini berarti yang disebut dengan kalau apresiasi ini mata uang asing, misalnya dolar gitu ya. Nah, sedangkan mata uang domestik kita terdepresiasi. Jadi mata uang kita jadi melemah. Produksi dalam negeri berkurang, iya, karena barang dari luar negeri masuk. Gitu. Harga barang naik, ya inflasi pasti bertambah karena kita produknya kalah ya. Untuk menyimbangkannya biasanya kita akhirnya minjem duit kan, kredit dari luar negeri atau kita menjual cadangan kita. Oke. Sudah selesai untuk materinya, kita mau ke pembahasan soal. Ini yang ikut sedikit ya, tadi nggak apa-apa, pada banyak kan belum ikut, besok-besok ikut ya. Tapi ada yang nilainya sudah bagus juga ini. Yang tadi ikut nilainya ada yang di atas 7 ya. Lumayan, biasanya kan nah, tapi ini kan materinya lumayan gampang nih, tinggal istilah-istilahnya aja, belajar-belajar lagi. Jadi kita mulai ya. Kita mulai pembahasannya. Oke, Raisya dulu nih, Raisya. Tadi salah ya? Masih ketuker nggak sekarang? Ketika dana APBN digunakan untuk menyelamatkan perekonomian yang sedang terkena krisis, dinamakan apa? Tadi Raisya pikirannya gimana? Atau maksudnya mau sharing nggak? Saya lupa kata pikir, saya yang E deh, Kak. Oh yang E, ya. Sekarang udah ngerti bedanya, Raisya?
Kalau alokasi sama distribusi bedanya, Pak? Kalau beasiswa itu distribusi atau alokasi? Nah, kalau terkena krisis apa? Stabilisasi ya, Resya ya. Iya, Kak. Kalau distribusi itu contohnya Pak, yang beasiswa distribusi atau alokasi? Yang lain boleh? Masih ingat kan? Distribusi bukan, Kak? Tuh, oke, makasih ya, Raisa. Mungkin yang lain juga nanti boleh sharing. Jadi ini soal UTBK banyak kan tadi beberapa fungsi, tapi tentu yang lain kita juga harus menjaga-jaga soal yang lain. Jadi kita harus bisa membedakan. Yang jelas tidak ada fungsi ekspansi gitu, ekspansi itu perluasan. Jadi gini kata kuncinya. Kalau misalnya di sini adalah yang ditanya ketika APBN, dana yang digunakan untuk menyelamatkan perekonomian yang sedang krisis. Tadi kan perekonomian itu kadang naik, kadang turun, naik, turun, naik, turun, mungkin turun banget, naik lagi, naik. Sedang krisis, apa yang dilakukan? Ya harus diselamatkan kan. Maka pemerintah hadir untuk biar ini naik lagi gitu ya. Biar naik lagi, biasanya digunakan namanya stabilisasi. Dengan cara apa? Gitu kan. Dengan cara bisa memberikan bantuan, atau waktu 98 kan kita akhirnya terpaksa misalkan menjual aset negara, atau dengan melakukan segala macam pembukaan lapangan pekerjaan, kemudian menstabilkan rupiah dan lain seterusnya. Jadi ini namanya stabilisasi karena sedang krisis ya. Jadi kalau otorisasi itu dasar ya, dasar penggunaan dana itu. Kemudian ekspansi tidak ada, tadi alokasi ini untuk menurunkan pengangguran atau efisiensi ya, efisiensi dari perekonomian. Kalau distribusi pemerataan pendapatan, kayak gitu aja kata kuncinya ya, pendapatan. Kalau stabilisasi ya stabilitas perekonomian gitu, atau ekonomi gitu aja. Ini nggak tukar lagi ya. Si Reza. Lanjut, Nadia tadi nomor 2 benar nggak Nadia? Benar tadi. Benar ya, bisa ngerti ya. Masih ingat nggak Nadia, pemerintah mengalokasikan dana yang cukup besar untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat melalui program KIS, Kartu Indonesia Sehat ya. Ini merupakan contoh kebijakan. Kalau moneter apa Nadia? Kebijakan tentang apa? Oh, yang lain masih ingat nggak kebijakan moneter itu kebijakan apa? Kalau fiskal kebijakan tentang apa? Nadia, fiskal itu kebijakan tentang apa? Penerimaan dan pengeluaran ya, Nadia ya, dan teman-teman. Penerimaan dan pengeluaran gitu. Jadi kalau yang namanya ya penerimaan dan pengeluaran kan disusun dengan APBN tadi gitu ya. Jadi kalau ditanya Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar itu bagian dari apa? Distribusi kan. Tapi kalau kebijakan moneter, kebijakan tentang ya tentang apa? Tentang uang beredar. Jadi kebijakan moneter itu pengendalian uang beredar. Nanti APBN dan APBD ini biasanya dilakukan oleh pemerintah secara umum gitu, melalui Departemen Keuangan atau Direktorat Pajak. Tapi uang beredar dilakukan oleh BI, Bank Indonesia ya. Jadi bukan kesehatan, bukan sosial. Gitu. Ini jawabannya adalah kebijakan fiskal. Jadi fiskal itu penerimaan dan pengeluaran negara. Gitu ya. Oke, berikutnya nih kita coba cek ya. Kaila benar nggak yang ini tadi? Atau lupa, Kaila? Lupa, Kak. Lupa ya. Terus sekarang udah ingat nggak bedanya? Kalau meningkatkan kesejahteraan berarti apa? Distribusi. Distribusi ya. Kalau alokasi tadi apa?
Kaila? Kalau alokasi itu yang fasilitas publik gitu nggak sih, Kak? Fasilitas publik. Kalau otorisasi? Otorisasi yang kayak dasar untuk melaksanakan gitu. Tuh, saya rela ya. Jadi minimal kita bedakan 3 deh, otorisasi, alokasi, distribusi. Itu jangan ketukar aja. Sama satu lagi stabilisasi, gampanglah stabilitas gitu ya, ini dasar penggunaan gitu. Jadi kalau alokasi, ya alokasi itu intinya fasilitas publik yang tujuannya mengurangi pengangguran gitu kan, mengurangi kemiskinan, kemudian efisiensi ya perekonomian atau ekonomi efek. Jadi itu emang sengaja alokasi itu dibuat untuk supaya mau jalan raya, mau jembatan gitu kan, untuk mengurangi pengangguran dan efisiensi ekonomi. Jadi ini namanya distribusi berupa apa? Biasanya tadi bisa subsidi, bisa beasiswa ya, yang diberikan supaya terjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Clear ya? Kita masuk nomor 4. Apabila realisasi pengeluaran lebih besar daripada penerimaan negara. Oke. Mas Ika mau coba jawab? Masih ingat nggak bedanya Mas Ika? Kalau surplus itu apa? Defisit apa? Seimbang apa? Ini dulu, 3 dulu. Kalau pengeluaran lebih besar apa, Mas Ika? Ini dibalik nih kata-katanya tadi. Pengeluarannya lebih besar daripada penerimaan. Berarti apa, Mas Ika? Halo, Mas Ika? Mas Ika? Betul. Ada ini, apa Michael lagi ini? Masalah. Oke. Jadi, kalau dibalik pengeluarannya lebih besar, berarti ini defisit. Defisit itu kayak rugi gitu aja kan, defisit. Defisit itu kayak rugi gitu. Defisit itu seperti rugi intinya gitu. Jadi ini nomor 4 benar semua sih yang ikut. Berarti ini gampang ya. Oke. Kemudian kalau yang namanya pengeluarannya ya, pengeluaran kebalikannya nih, ini gampang kan, pengeluarannya lebih kecil daripada penerimaan, ya sama aja laba gitu. Laba itu berarti namanya surplus gitu kan. Nah, sedangkan kalau sama gitu antara pengeluaran dan sama dengan penerimaan ya, dengan penerimaan berarti ini yang disebut dengan apa? Ini yang disebut dengan yang namanya berimbang atau seimbang ya. Berimbang. Tadi kalau di akuntansi kita kenal yang namanya laba, rugi, sama BEP kan, break even point. Tidak ada laba, tidak rugi. Biasanya kalau laporan keuangan di akuntansi seringnya contohnya kalau nggak laba rugi, jarang ada berimbang. Tapi boleh-boleh saja sebenarnya. Nah, jadi kalau seimbang ya, kalau dinamis apa nih? Nah, dinamis itu anggaran yang setiap tahun terjadi peningkatan. Jadi kalau misalnya ya terjadi peningkatan gitu, peningkatan dari tahun sebelumnya. Jadi penerimaannya itu dinaikkan, peningkatan dari tahun sebelumnya. Itu namanya dinamis. Tapi tidak dibandingkan ya, peningkatan dari kalau tetap tidak ada ya. Oke, clear ya? Lanjut. Nah, ini juga masih sama. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan seperti ini persis kita lihat ya. Pada saat tingkat pengangguran meningkat tadi, jadi untuk yang namanya mengurangi pengangguran, pemerintah menambah proyek-proyek yang bersifat padat karya. Namanya alokasi. Apa itu padat karya? Gitu. Jadi padat karya itu lawannya padat modal ya. Jadi misalnya di suatu daerah ya, misalnya yang kita lihat
Sekarang yang lagi rame nih, misalnya daerah situ Jakarta kereta Jakarta Bandung misalnya, harusnya kalau yang disebut padat karya di daerah tersebut banyakkan orang yang kerjanya gitu. Jadi kalau orangnya banyak bekerja gitu ya. Jadi di sini banyak orang. Jadi kalau padat karya itu banyak orang gitu. Banyak orang yang bekerja. Artinya proyek ini diusahakan orangnya banyak gitu. Jangan padat modal. Nah, kalau padat modal tuh isinya mesin semua gitu. Jadi kalau padat modal itu misalnya kalau padat modal tuh begini. Jadi ini orang yang kerja cuma satu orang di sini gitu. Isinya mesin semua di sini, robot gitu. Jadi kalau padat modal justru ini orangnya sedikit gitu. Jadi modalnya yang dibanyakin, ini sedikit orang. Jadi pemerintah berusaha kalau bisa buat program-program yang padat karya. Kenapa? Jadi yang namanya penganggurannya menurun. Jadi orang bisa banyak bekerja di sini gitu ya. Jadi misalnya kita membangun jembatan tadi jalan raya atau bendungan, usahakan di situ orang juga banyak terlibat dan bisa bekerja sehingga dia dapat penghasilan kan. Dengan dapat penghasilan dia bisa membiayai keluarganya. Jadi intinya kalau yang pada saat tingkat pengangguran meningkat, pemerintah menambah proyek-proyek yang bersifat padat karya, gitu ya. Ini wujud nyata APBN dalam bentuk alokasi, gitu ya, bukan distribusi, bukan stabilisasi, bukan regulasi, malah ada. Budgeter ini fungsi pajak ya pertemuan ke depan. Tadi distribusi pemerataan, kalau stabilisasi untuk stabilitas rupiah, gitu aja. Clear ya yang ini. Nah ini soalnya agak seru, ini masih fresh juga. Ini terkait dengan penerimaan ya, penerimaan dari APBD atau penerimaan dari pemerintah daerah. Pemerintah daerah khususnya DKI Jakarta memiliki badan usaha yang memberikan layanan layanan umum dalam mengelola pasar. Bentuk badan usaha ini adalah namanya BUMD. Biasanya tulisannya ya PD Pasar Jaya, ya kan? Itu ada misalkan di daerah Jakarta Selatan, atau kalau di dekat sini itu ada apa namanya kalau melewat situ itu ada namanya Pasar Mede ya, itu ada tulisannya PD Pasar Jaya. Atau di daerah-daerah yang lainnya juga ada, khususnya di seluruh daerah DKI itu dari mulai kecamatan, kelurahan itu ada pasar-pasar yang dikelola oleh apa namanya pemerintah daerah. Jadi badan usaha milik daerah itu masing-masing ada di daerah tersebut. Misalnya kalau di Jakarta tadi ada perusahaan PD Pasar Jaya gitu kan. Kemudian apalagi MRT, kemudian apalagi Trans ya, Trans Jakarta. Nah, kalau di Jogja namanya Trans Jogja, di Bandung Trans Bandung, kan ada, itu berarti yang dimiliki oleh siapa? BUMD kan, Badan Usaha Milik Daerah. Nah, bedanya apa dengan BUMN? Nah, kalau misalnya di sini Bank DKI. Kalau BUMN, Badan Usaha Milik Negara, itu kan bentuknya tiga nih. Ada Berjan, perusahaan jawatan tapi sudah dihapus. Ada Perum, perusahaan umum. Ada Persero ya. Persero inilah yang pada terjadi saham ini juga sama, bisa jadi Persero ya. Jadi bentuknya, nah misalnya apa? Kalau di sini contohnya adalah misalnya PT Bank Mandiri gitu ya, Bank Mandiri TPK, atau misalnya PLN. Kalau yang urusin listrik pusat, tapi kalau bank ada Bank Mandiri, ada Bank DKI, berarti ini punya pusat nih daerah gitu ya. Contoh lain yang perusahaan air minum. Nah, kalau perusahaan air minum ada yang pusat aja tuh, PDAM, perusahaan daerah air. Di sini tidak mengelola gitu. Kalau misalnya penerbangan, ya Garuda aja, Garuda Airlines, sebenarnya negara, yang daerah jarang yang punya, kebanyakan swasta. Ini namanya BUMD ya. Kalau BUMD, Badan Usaha Milik Desa, ini ada di pedesaan, karena di pemerintahan Pak Jokowi dari awal itu ada namanya kayak satu desa 1 miliar gitu, ada. Nah, suruh membuat BUMD masing-masing. Ini ada yang berjalan, ada yang tidak. Biasanya banyak yang desa pariwisata. Sekarang banyak banget usaha di desa gitu kan, desa pariwisata. Nah,
Nah, kalau perseroan tadi ini ya, perseroan itu adalah saham. Jadi kalau namanya perseroan itu artinya saham. Nah, kalau persekutuan komanditer ini yang disebut dengan CV. Ini namanya BUMS ya. Kita flashback dulu. BUMS, Badan Usaha Milik Swasta. Yang pertama ada namanya perusahaan perseorangan. Nah, kalau perusahaan perseorangan itu milik satu orang. Biasanya apa? Nama anaknya, nama dia sendiri gitu ya. Kan banyak tuh nama-nama artis yang bikin perusahaan, nama usaha-usaha nama dia sendiri. Nah, kemudian ada namanya CV, ada namanya firma. Nah, kalau CV itu nama lainnya yang disebut dengan persekutuan komanditer. Persekutuan komanditer, ya. Atau bahasa Belandanya komanditer Vennootschap. Nah, ini dibagi dua, ada yang aktif, ada yang pasif. Ini gampangnya kita patungan deh, misalkan di sini Masika, Nadia, Raisa, sama Kaila ini patungan uang, kemudian mendirikan salon. Kalau semuanya jaga, itu namanya aktif. Ya setiap hari dijaga, satu hari jaga salon itu kan. Nah, itu firma berarti. Jadi kalau yang ada perusahaan belakangnya FA, itu biasanya firma tuh. Jadi dia aktif, semua yang punya uang juga ikut bekerja. Nah, kalau pasif, kalau aktif dan pasif itu namanya CV. Misalnya akhirnya Masika saya invest aja deh, gitu kan, saya nggak ikut jagain salonnya. Berarti itu 3 orang aja yang jagain salon nih. Nah, itu namanya CV gitu. Jadi ini masih berupa, ini modalnya masih uang semua nih. Ini belum saham, ini masih uang. Nah, kemudian ya, masih uang tadi. Kalau misalnya sudah perseroan terbatas, itu yang disebut dengan PT. Ini yang pernah ditanya, apa bedanya persero dengan PT? Ya, kalau persero modalnya punya negara gitu yang belakangnya, modalnya sebagai besar mereka. Kalau PT biasanya punya swasta, walaupun punya negara ada juga yang bukan PT, tapi yang membedakan adalah kalau punya negara belakangnya ada kata persero gitu. Jadi misalnya Jam Sostek persero atau PLN persero, itu pasti sahamnya kalau modalnya punya negara. Clear ya, ini jawabannya BUMD ya. Lanjut. Sejak tahun 2005, anggaran pendapatan dan belanja 2015 disusun berdasarkan, nah ini namanya tadi yang dual budgeting salah ya, ini anggaran yang lama. Itu namanya anggaran terpadu. Jadi anggaran terpadu ini adalah penggabungan atau gabungan ya anggaran-anggaran yang sejenis gitu. Jadi yang sejenis digabungkan masuk ke departemen. Jadi kalau sejenis masuk ke departemen masing-masing gitu. Nah, kalau ya ini anggaran surplus namanya yang tadi ya, pendapatannya lebih besar daripada pengeluarannya, atau dibalik pengeluarannya ya lebih kecil, imbang sama. Jadi intinya menggunakan format anggaran terpadu namanya ya. Oke, lanjut. Nah, ini juga seru nih soal ini, sebenarnya bagian dari soal pendapatan nasional, tapi karena ada juga soal terkait dengan tadi beasiswa ya, namanya transfer payment gitu ya. Kan ada tuh soal TBK. Waktu itu juga ada pertanyaan kan di bab apa transfer payment, ini keluar lagi tuh soal. Jadi begini, yang bukan pembayaran transfer atau transfer payment. Oke, itu apa transfer payment? Transfer payment itu sederhana gitu. Jadi ini ada negara, gitu kan. Negara memberikan uang kepada masyarakat secara cuma-cuma gitu kan. Jadi dia ngasih uang sini, ngasih rupiah ya kepada masyarakat, ya ngasih rupiah secara cuma-cuma gitu aja deh. Gitu. Bukan uang kaget ya. Jadi kalau uang ada cara uang kaget. Jadi uang ini dia berikan ya tanpa harus ada balas jasa gitu. Berupa apa? Berupa uangnya gitu. Ya. Apa saja? Pertanyaan kan begitu. Yang pertama ada namanya pembayaran pensiun, full banget. Jadi kalau pensiun, ya tadi orang tersebut sebelumnya misalkan PNS, ya
akan dapat uang pensiun atau veteran perang akan dapat uang pensiun terus-menerus kan setelah dia itu pensiun dari pekerjaannya. Nanti kan dapat uang nih, dia dapat uang, orang ini dapat uang nih. Nanti kalau dia meninggal gimana? Nah, dialihkan lagi kan pensiunnya biasanya ke keluarganya gitu atau ke anaknya. Intinya uang ini akan terus-menerus ada nih sampai nanti ada aturannya nih. Jadi itu diberikan oleh negara. Maka ada kebijakan sekarang karena uang ini mungkin terlalu berat kalau terus-menerus, sekarang PNS itu dibagi dua tadi. Ada yang tadi ya, ASN itu dibagi dua sekarang. Jadi kalau misalnya nanti lulus kuliah terus mau kerja, atau ada yang sekarang lagi ramai punya saudara atau tetangga dia mau masuk mana nih, ada namanya PNS nih, ada P3K. Jadi P3K inilah yang tidak dapat uang pensiun. Jadi kenapa? Ya karena dia dianggap gitu kan perjanjian kerja. Jadi kalau misalkan dulu ada istilah pegawai kontrak, ya sekarang ada kontrak juga pemerintah, bukan hanya di swasta ya, outsourcing gitu. Sekarang di pegawai pemerintahan negeri juga ada, mulai level kelurahan sampai semua departemen banyak, masuk guru juga ada. Nah, jadi P3K ini tidak dapat uang pensiun, inilah yang dapat uang pensiun. Nah, itu negara berikan cuma-cuma gitu. Yang kedua subsidi BBM, jelas ya, subsidi BBM ini juga sama. Jadi ini pernah terjadi, kita merasakan, jadi harga awalnya itu 7.500, saya ingat banget ya, tahun berapa ya, sebelum dicabut ya, 2014 atau 2015 ya. Nah kemudian pemerintah bayarin 1.500 per liter ya bensin, premium bukan pertamax. Nah ini jadi yang nyampe ke kita itu 6.000 gitu. Nah ini harga di masyarakat gitu ya. Jadi benar-benar pemerintah bayarin per liter ini. Jadi ini dibayarin pemerintah, ini pemerintah yang bayarin. Dan subsidi yang lainnya ya, ini yang contoh BBM deh gitu. Jadi waktu subsidi ini dicabut, ya pemerintah bilang emang harganya aslinya 7.500, saya sebelumnya bayarin, kan kita bilang kok harganya naik gitu. Emang harga aslinya 7.500. Kenapa? Karena dianggap ini waktu itu banyak yang menikmatinya adalah orang yang tanda kutip masyarakat yang mampu gitu ya. Jadi waktu itu kan kalau kita lihat, ingat di pom bensin ada tulisan apa, spanduk, malu dong mobilnya kinclong gitu kan, isinya apa namanya ngisinya bensin gitu kan bersubsidi atau premi. Atau sekarang dilihat di yang namanya gas ya, gas melon yang warna hijau itu ada tulisannya kan, barang bersubsidi gitu kan, untuk bersubsidi atau untuk rakyat miskin, karena memang yang 3 kilo itu yang masih dapat subsidi. Nah yang 12 kilo yang tabung gas warna apa biru itu udah enggak, atau yang oranye kan gas. Jadi pemerintah memberikan subsidi itu cuma memang sengaja gitu untuk supaya masyarakat harganya jangan sampai di 7.500, tapi ini sudah dihapus ya. Kemudian beasiswa tadi juga iya ya, beasiswa ini yang disebut bagian dari apa, beasiswa bagian dari yang namanya distribusi ya. Jadi kalau kita dapat beasiswa, kemarin kan viral tuh rame, ada yang siapa namanya, Komang siapa atau siapa itu, yang perempuan dia dapat beasiswa LPDP terus lu balikin kan, karena dianggap dia kok jadi kayak terhadap pemerintah, kayak bukan menjelekkan pemerintah, itu identik dengan dia seperti kayak mau bukan makar, jadi kayak melawan pemerintah lah. Tapi dia dapat beasiswa itu terus dianggap dia udah balikin dong beasiswa nilai segini. Ya, itu bisa aja kasus oknum ya, tapi intinya sebenarnya beasiswa itu tidak harus kita balikin ya. Ya kalau kita sudah menikmati beasiswa ya udah, hanya kita ketika udah lulus ya lebih cinta kepada negara aja bahasa kita, tapi tidak harus memang benar-benar kita, saya ngembalin ke negara apa nih ya, enggak kan, itu beasiswa buat yang bersangkutan kan untuk pendidikan gitu ya. Kemudian kartu Indonesia Pintar juga jelas ya. Jadi, tadi kalau kartu Indonesia Pintar ini dari yang namanya pusat. Nah, tapi kalau dari di DKI itu ada namanya KJP, Kartu Jakarta Pintar. Kalau daerah lain pasti ada bantuan-bantuan yang namanya mirip gitu ya.
ini adalah yang disebut dengan transfer payment gitu ya. Jadi transfer payment itu adalah uang yang diberikan oleh negara tetapi tidak harus dikembalikan gitu ya. Bukan pinjaman, bukan utang, itu namanya transfer payment. Nah, kalau transfer dana bagi hasil ini bukan. Nah, ini tadi sudah kita bahas nih. Justru dana bagi hasil ini adalah ya, dana bagi hasil ini apa? Ya, uang yang diberikan dari pusat ke daerah atas apa? Atas ya, partisipasi dari daerah tersebut. Awalnya kan daerah itu, misalnya di sini ada PBB nih, ada pajak gitu, PBB atau apa namanya, dari pengolahan alam yang lainnya, dia kan dapat untung nih, perusahaan dia masukin sini nih duitnya, ini kan di sini bertambah, sini bertambah, kemudian habis itu dari pusat dibalikin lagi berapa persennya ke sini, gitu kan uangnya, dana bagi hasil itu namanya DBH ya. Jadi misalkan kita laba sekian miliar, nah ada pengembalian ke daerah atau dari PBB, dia narikin PBB, pajak bumi dan bangunan kan kasih, dan dibalikin lagi ke sini gitu. Jadi daerah nanti bertambah uangnya dari pengembaliannya. Jadi kalau dana bagi hasil bukan transfer payment, justru itu emang ya gampangnya kayak kompensasi lah. Daerah itu memberikan uang ke pusat dari yang namanya usaha yang dilakukan oleh daerah tersebut, baik usaha dari pajak atau alam, ya dibalikin lagi berapa persentasenya gitu ya. Itu namanya dana bagi hasil. Jadi bukan transfer payment ya. Jawabannya alfa ya, clear ya. Bedanya transfer payment dengan dana bagi hasil itu beda. Oke, lanjut. Salah satu fungsi APBN untuk, nah ini udah jelas banget tadi, clear banget seperti apa yang sudah disampaikan kan tadi ya Mas Ika, Raisa, dan juga Kaila sudah mengerti yang namanya penyediaan publik, ya barang publik itu jalan raya gitu kan, itu adalah yang disebut dengan alokasi. Oke, jadi barang publik ini intinya begini, ini adalah ya tadi bisa jalan raya yang paling gampang ya, atau kalau rumah sakit kan terlalu ini ya, misalnya jembatan deh. Ini untuk apa tujuannya? Ya, untuk yang namanya pengurangan dari pengangguran atau efisiensi dan efektivitas ekonomi. Kenapa? Ya, tadi sederhananya misalnya kita di Pulau Madura gitu ya, dari dulu di sini kan dulu harus nyebrang, ya kan ya, dari Pulau Jawa nih kita misalkan Madura gitu. Akhirnya dibangun jembatan Suramadu ke sini kan. Jadi dengan ini dari Pulau Jawa nih, dari sini ya disambungkan namanya jembatan Suramadu. Nah dengan yang namanya pembangunan publik ini otomatis secara otomatis perekonomian dan pengangguran yang berkurang kan, efisiensi ekonomi lebih baik gitu. Jadi ya termasuk kereta api ya kan, kereta api Jakarta Bandung diharapkan nanti itu akan meningkatkan perekonomian dan pengangguran. Walaupun kemarin ada yang punya opini bahwa nanti kalau IKN kan, ibu kota negara, ya pindah ke Penajam Pasir Kalimantan, itu berkurang katanya 50% ya, karena ibu kotanya akan berpindah gitu. Itu bisa jadi tidak, karena namanya Jakarta pusat bisnis gitu. Nah, sekarang jawabannya ini jelas ya, alokasi ya. Kalau desentralisasi itu bukan, ini istilah. Ini jadi gini, kalau desentralisasi itu adalah daerah itu lebih ya lebih berwenang gitu aja, berwenang. Atau jadi kalau desentralisasi itu kebijakan lebih diarahkan ke daerah. Tapi kalau sentralisasi pusat yang lebih berwenang. Dulu kita zaman Orde Lama itu namanya sentralisasi, jadi dikendalikan oleh Jakarta semua pusat. Nah, sekarang udah desentralisasi ke daerah masing-masing ya. Jadi ini kalau sentralisasi dan desentralisasi kebijakan tentang pemerintahan. Jadi sekarang daerah juga punya kebijakan tersendiri. Kalau dulu kita seringnya sentralisasi dari pusat ya.
Distribusi tadi sudah jelas ya, misalnya beasiswa. Clear ya. Lanjut. Komponen berikut termasuk penerimaan negara ya. Berikut termasuk sumber-sumber penerimaan negara. Nah, kalau ditanya sumber penerimaan negara, artinya ini pusat gitu ya. Pusat. Ya. Yang pertama retribusi dan cukai. Cukainya benar tapi retribusi daerah ya. Retribusi itu di minggu berikutnya kita akan belajar. Retribusi ini adalah penerimaan daerah. Jadi biasanya tadi di pasar atau parkir atau pungutan-pungutan yang oleh pemerintah daerah ya, dilakukan oleh Pemda. Pungutan itu namanya retribusi. DAU dan laba BUMN-nya benar. Tapi DAU-nya kan tadi ya, namanya DAU itu dana alokasi umum itu gimana? Dana alokasi umum ini adalah menjadi kalau di pusatnya adalah pengeluaran, tapi di daerahnya menjadi pendapatan, gitu, ya kan? Jadi uangnya dari pusat dialihkan ke sini ke daerah, maka DAU ini menjadi penerimaan daerah dong, tapi pengeluaran pusat. Dan di sini tanyanya adalah penerimaan. Jadi DAU DAK ini udah jelas salah karena DAU DAK itu menjadi pengeluaran ya, pengeluaran pusat. Jadi pengeluaran ya, pengeluaran pemerintah pusat tuh DAU DAK. Pendapatan migas juga sama ya. Tadi aturannya DBH. Jadi ini menjadi pusat dulu nanti dibalikkan. Pajak kendaraan bermotornya benar daerah. Tapi ini DAU DAK-nya salah nih ya. Nah, yang benar pajak pertambahan nilai dan bea masuk. Jadi PPN ini PPN ya, pajak pertambahan nilai ya, gampangnya kayak kita makan deh. Kan ada tulisan tuh, biasanya PPN. Walaupun itu pajak restoran ada tulisan 10%, itu mau kita dimanapun daerahnya akan masuk ke pusat, termasuk bea masuk. Jadi dari yang namanya ada barang masuk ke sini gitu kan, ada masuk ke Indonesia, ada kayak pajaknya gitulah, gampang gitu, ada kayak pajaknya, maka itu yang disebut dengan ya bea masuk ya, bea masuk Indonesia. Ini namanya ada barang masuk nih, ini kan kena pajak nih, itu namanya bea masuk ya. Clear. Lanjut, berikut adalah pihak-pihak yang melakukan pengawasan. Tadi sudah ya, pengawasan APBN itu dilakukan oleh dua lembaga, dua bagian. Pengawasan itu ada internal, ada eksternal, gitu ya. Nah, kalau internal itu dari biasanya direktorat namanya ya, atau inspektorat. Kalau eksternal jelas BPK, di Badan Pemeriksa Keuangan. Nah, ini biasanya inspektorat atau direktorat, inspektorat. Misalnya pemerintah DKI atau Departemen Pendidikan itu ada inspektorat yang ngawasin, tapi nanti lebih fixnya lagi oleh BPK. Badan Pemeriksa Keuangan, pengawasan uang negara, kemudian inspektorat, BPKP, Badan Periksa Keuangan dan Pembangunan, betul ya, kecuali ya Jaksa Agung dan Kepolisian buat apa? Ini lebih kepada hukum, ya kan? Jadi kalau Jaksa Agung dan Kepolisian ini penegakan hukum. Jadi dua-duanya ini adalah penegakan hukum, bukan kepada pengawasan perekonomian, gitu ya. Jadi jawabannya yang salah Jaksa Agung dan Kepolisian, itu lebih kepada penegakan hukum dan ketertiban, bukan perekonomian. Lanjut. Nah, ini seru nih, tadi sudah ya. Jadi dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus merupakan anggaran yang dimasukkan pemerintah daerah dalam bentuk namanya dana perimbangan, gitu ya. Ini kita pelan-pelan review lagi pelan-pelan. Jadi pemerintah pusat mengeluarkan uang, ya kan? Ini pusat nih, pusat
mengeluarkan uang ke daerah. Kayak ngasih uang deh, bukan bantuan ya ke daerah. Semua pengeluaran ini, ya kan, tadi bagi pusat itu adalah pengeluaran, pusat pengeluaran, alias uangnya berkurang dong di pusat, tapi bagi daerah itu penerimaan. Berupa apa? Ya, ada 3. Nah, ini semua uang yang dikirim, ya rupiah yang dikirim, itu disebut dengan namanya dana perimbangan. Oke. Apa itu dana perimbangan? Atau bentuknya apa? 1, bentuknya adalah dana alokasi umum, semua dapat. Kalau Sulawesi dapat, misalkan Medan dapat, Mojokerto dapat, misalnya Bandung dapat. Nah, ada lagi dana alokasi khusus nih daerah tersebut. Ya, misalnya akhirnya di Papua gitu ya, dapat bantuan, atau Surabaya misalkan ada proyek tertentu. Nah, ada lagi namanya DBH, dana bagi hasil. Dana bagi hasil ini tadi bisa berupa dari pajak atau sumber daya alam yang lain, dibalikin lagi, nanti dapat lagi pengembalian. Itu namanya dana perimbangan ya. Jadi kalau retribusi daerah, ya itu dari daerah sendiri, pinjaman daerah apalagi. Pendapatan asli daerah juga sama, PAD ya. Atau keuntungan BUMD tadi, misalnya MRT, Transjakarta gitu, atau Pasar Jaya. Nah, ini bukan, ini ya dari daerah dia sendiri, yang benar-benar dari negara, ya, atau dana alokasi tersebut merupakan penerimaan daerah dalam pos dana perimbangan, gitu ya. Oke, selanjutnya. Berikut, nah ini baru sekarang yang pemerintah daerah ya. Berikut adalah termasuk penerimaan pemerintah daerah, gitu ya. Yang pertama pajak tontonan, yes. PPN-nya enggak, PPN-nya pusat ya, gitu. PPN-nya pusat nih. Nah, pajak kendaraan bermotor benar, ini pusat, gitu. Pajak tontonannya benar. Jadi kalau ada bioskop atau keramaian tuh tergantung daerahnya tuh ada pajaknya tuh. Tapi kita nggak ngerasa dibebanin kan kalau ada aturannya. PPN ini pusat, PPH juga pusat ya. Pajak tontonannya benar, pajak kendaraan benar, nah reklame benar. Hati-hati nih kalau masang reklame, misalnya kalau di Jakarta ini Cinere masuk mana nih? Cinere Depok apa Cinere apa ke arah Pondok Labu. Kalau masang itu kan ada biasanya Satpol PP yang masang-masang itu daerah masing-masing itu. Jadi Satpol PP-nya Depok sama Jakarta udah beda. Atau daerah masing-masing yang antara daerah di satu daerah ada perbatasan, dicek lagi tuh masang pak reklamenya di mana, nanti ditertibkan, itu ada pajaknya. Itu adalah buat pusat ya. PPN, N-nya kecil nih, ini berarti pajak penjualan ya. Ini juga pajak penjualan pusat nih. Kendaraan bermotor daerah, kalau PPH ini pusat juga. Jadi PPH itu ya kita kerja, mau kerjanya di Bandung, di Surabaya, misalkan, atau kerjanya nanti tadi di Medan, ya nanti kan bayar pajak, ketarik ke pusat. Ya, PPN ini pajak reklam. Jadi kalau dibagi kira-kira untuk yang pusat ke daerah ya pajak juga aja deh pajak. Kalau yang terpusat sama daerah ini minggu depan lebih detail kita. Kalau pusat itu PPH ya, PPN. Kalau daerah PKB, kendaraan bermotor, pajak kendaraan bermotor. Ini sudah jelas. Kemudian tontonan, reklame. Nah kalau PBB ada 2 nanti ya, PBB itu ada 2. PBB itu bisa masuk ke pusat, bisa masuk ke daerah. Nah, kalau yang daerah itu biasanya disebut perumahan nih. Jadi kalau di DKI perumahan, tapi kalau dia ada pertanian, kemudian perkebunan, pertambangan, ini ke pusat masuk. Yang paling gampang tuh PBB ya, pajak kendaraan bermotor, PKB itu gampang. Kalau misalnya plat motor, plat kendaraannya ya, plat kendaraannya A, ya ini pasti ke Banten gitu. Motornya nggak usah dimasukkan ke sana, mobilnya, tapi BPKB dan KTP-nya. Kalau F, ya pasti ke Bogor. Ya kalau
ya ke Bandung gitu. Buat maksudnya pendapatan orang sana gitu. Jadi kalau Jakarta kan bisa B, dan seterusnya ya, dan daerah yang lainnya, misalnya Bali kan terkait. Itu jawabannya pajak tontonan, kendaraan bermotor, dan reklame. Oke, berikutnya. Neraca pembayaran dikatakan surplus. Kayak tadi sudah ya, kalau surplus tuh baik istilahnya itu kayak laba gitu aja ya. Nah, neraca pembayaran surplus itu apa? Ya, pastinya kalau kelebihan impor ya salah, kelebihan impor salah. Jawabannya kelebihan ekspor. Jadi ekspornya itu akan lebih besar dibanding impornya. Nah, yang digunakan untuk apa? Itu kan. Nah, menambah stok cadangan juga benar, kemudian mengurangi pinjaman juga benar. Nah, ini yang paling benar ini. Jadi gini, kalau misalnya pertama, misalnya kita ekspor gitu, 100, impor ada misalkan 20 gitu ya. Nah, nanti kan kita 70. Nah, 70 ini nanti dikurangi, namanya ada pinjaman apa namanya otomatis ya, otonom. Jadi nanti ada pinjaman otonom gitu, dikurangi dulu baru dibagi lagi dua, nanti bisa dimasukkan ke dalam ya stok nasional atau masuk ke dalam pinjaman akomodatif. Jadi ini selisihnya kayak kita buat cadangan sama pinjaman. Gitu. Jawabannya adalah bisa dua-duanya. Sebenarnya ada satu lagi nih tadi. Jadi nanti dia dikurangi dulu pinjaman otomatis atau otonom. Oke, yang terakhir, di antara berikut yang termasuk dalam transaksi kredit. Nah, kredit itu adalah transaksi kasnya masuk, gitu aja, atau kasnya bertambah, gitu aja. Jadi cari yang transaksi uangnya nambah, gitu. Cari yang transaksi uangnya nambah. Pertama, investasi panjang yang ditanamkan penduduk di negara lain. Ya ini salah lah, misalkan orang Indonesia nih. Orang Indonesia, dia misalkan di Brazil gitu ya. Dia nih duitnya diinvestin di sini, ya di sini yang bertambah gitu. Kan dia investnya di sana gitu, bukan di Indonesia. Jadi di sini ya berkurang lah gitu, harusnya kan di sini. Di sini jadi uang Brazil. Ekspor ke negara lain ya betul banget. Nah kalau kita ekspor, otomatis kas kita bertambah ya atau masuk, ini benar nih. Pembayaran bunga dividen kepada pengeluaran ya sama. Jadi kalau kita bayar bunga kayak kita ya kayak bayar utang ya pasti uang kita berkurang lah gitu pas berkurang. Penduduk yang menabungkan uangnya ya ini sama juga nih sama dengan menabung. Jadi misalkan penduduk nabung uangnya di mana kan biar aman. Ada yang bilang di Swedia, di Singapura, di Swiss gitu kan. Ya di Indonesia aja gitu kan. Nah itu dia artinya apa? Itu dikredit ya. Itu nanti di debit dong karena uangnya tertarik ke sana. Malah di Indonesia uangnya nambah. Salah ya? Ini salah. Pembayaran jasa transport, nah sama. Jadi apapun yang kita bayar transportasi kepada penduduk negara lain, jadi apapun yang kita bayar keluar itu adalah menjadi pengeluaran. Nah, kalau penerimaan tuh ekspor aja. Jawabannya berapa ya? Oke, hari ini kita sudah selesai materinya. Jadi untuk materi dari yang namanya APBN dan APBD itu sederhananya nanti di review lagi khususnya untuk fungsinya ya, fungsi otorisasi, kemudian stabilisasi, alokasi dan distribusi itu yang sering keluar dan kita harus bisa bedakannya. Kemudian ada DAU, DAK dan dana bagi hasil. Sedikit tentang yang namanya ada istilah surplus, defisit dan juga berimbang, jangan tukar. Jadi masing-masing sudah ada kaitan masing-masing. Oke, untuk hari ini itu aja dari saya. Tetap semangat ya dan terus belajar. Sukses selalu. Terima kasih. Selamat malam. Selamat untuk kita semua. Makasih, Kak. Kasih Kak.